Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat datang di podcast Untak. Di sini bersama saya Rory. Saya di sini udah mengundang, dosen dari Fakultas Teknik. Bisa diperkenalkan Pak namanya? Ya, terima kasih Mbak Rory. Eee, Pagi ini, saya diundang ke sini, kemudian nama saya Prasetyo, jadi ketua program studi arsitektur di, salah satu prodi arsitektur dari Fakultas Teknik di Untak, gitu ya. Jadi, salah satunya ada prodi arsitektur. Iya, Oke, boleh cerita sedikit nggak Pak tentang prodi di mana Bapak mengajar? oke. Jadi gini, untuk prodi arsitektur, kita belajar bagaimana nanti, kita mahasiswa baru menjadi sarjana. Jadi sarjana nanti tentunya di bidang arsitektur. Apa itu bidang arsitektur, gitu kan. Nah, kadang-kadang orang bisa juga banyak yang cerita, "Oh, kalau arsitek itu bisa gambar, nah harus bisa desain," Iya. gitu kan. Nah, memang harusnya begitu, gitu ya. Jadi bahwa sarjana arsitektur nanti lulusan itu adalah yang mahasiswa yang telah lulus dan bisa membuat desain, ya. Tentunya desain, bukan hanya gambar aja gitu, tapi bagaimana membuat rancangannya kayak apa, membuat, desainnya seperti apa. Kemudian, mahasiswa baru saya minta, ya harus punya skill gambarnya itu otomatis harus ada gitu ya. Karena ada beberapa yang sudah ini ternyata, mahasiswa yang baru pun tidak punya skill gambar, gitu ya. Iya. Nah, makanya saya minta kemarin dengan mahasiswa baru, saya cek mahasiswanya yang sudah bisa menggambar atau punya skill gambar berapa, gitu. Nah, rata-rata tuh kita di sini, sedikit, gitu ya. Mmm. Nah, makanya saya minta kalau sudah masuk di mahasiswa untuk belajar, sendiri, gitu ya. Belajar mandiri bagaimana membuat gambar. Kan kita sudah banyak caranya, mau otodidak sendiri atau belajar dengan misalnya kursus atau dengan teman atau siapa kan itu. Jadi, saya minta harus menyiapkan skill itu sehingga nanti bisa menjadi, ngikuti di, mata kuliah di arsitektur, seperti itu, ya. Oke, untuk pertanyaan yang kedua nih, apa yang perlu dipersiapkan oleh mahasiswa baru sebelum mulai belajar di fakultas ini? Boleh, ya. Jadi untuk mahasiswa baru saya tekankan tadi bahwa kita menerima itu mahasiswa ada yang bukan dari, menggambar, artinya skill gambar tadi. Jadi kita sudah beberapa tahun yang lalu ada beberapa mahasiswa yang tidak skill gambar Mhm. ikut masuk di arsitektur. Makanya ada semacam keselarasan dulu, penyelarasan, untuk penyelarasan itu ada mandiri atau nanti kita bersama-sama. Jadi kita nanti ada beberapa kira-kira apa, ada kayak pelatihan atau apa, nanti kemungkinan nanti yang kami sampaikan itu. Sehingga harus mengikuti dulu, seperti itu, Pak. Iya. Terus apa aja sih kegiatan yang dilakukan di fakultas ini, Pak? Nah, menurut saya untuk kegiatan arsitektur itu ya bukan hanya seperti hafalan, bukan ya. Tapi kalau arsitektur itu lebih banyak kepada, eee, keterampilan. Jadi antara keterampilan dan teori. Sebenarnya lebih banyak kepada terampil bagaimana. Terampil itu bukan hanya terampil, memikirnya gitu ya, Mhm. tapi juga harus, tangan itu harus seimbang dengan, kreatifnya, tangannya seperti apa. Nah, artinya bahwa tuntutan itu yang harusnya terampil tadi. Jadi makanya kalau nanti keluar dari arsitektur, paling tidak harus dituntut bisa menggambar, pasti, ya harus Iya. pasti. Tapi kalau saya tidak hanya pasti menggambar, tapi harus bisa bisa mendesain. Nah, kadang-kadang Mmm. saya minta bahwa persiapan-persiapan apa untuk mahasiswa baru, saya kira nanti bisa, oh ternyata harus dibuat persiapan apa, gitu ya. Kan kadang-kadang mau masuk arsitek tuh ada beberapa yang kayak, apa ya, fenomenanya, kalau arsitek tuh gayanya gitu ya, Iya, keren, gitu ya, biar keren gitu gitu. ya. Nah, tapi bukan itu yang saya maksud gitu ya, bahwa Mmm. nanti keren silahkan, tapi harus diikuti secara, mandiri. Nah, bagaimana nanti kita, bareng-bareng dengan dosen-dosen di kita, seperti itu. Ya, Oke, untuk pertanyaan terakhir nih, kira-kira apa aja sih kesulitan yang biasanya dialami sama mahasiswa di fakultas Bapak gitu? ya. Jadi kalau dari beberapa tahun yang lalu, terutama itu yang kebiasaan gitu ya, kebiasaan itu apa, pertama itu rutinitas untuk ngikuti, kuliah.
Karena terus ada kita ada 2, kuliah ada materi dan juga keterampilan. Keterampilan itu, pelatihan, latihan. Nah, butuh waktu banyak untuk latihan itu sebenarnya. Karena kalau di kelas mungkin hanya 2 jam paling lama gitu kan, Iya. atau 1 jam, 2 jam. Tapi untuk menggambar itu butuh waktu banyak gitu ya. Nah, kalau nanti misalnya mahasiswa menjadi mahasiswa arsitektur, ya paling enggak pertama memang harus apa namanya, bisa mengalokasikan waktu bahwa ini untuk, kuliah. Karena waktu kuliah saya kira beda dengan waktu SMK sebelumnya ya. Kalau di sana misalnya masuk kelas saja tet masuk, ya kayak gitu. Terus jam pulangnya ya tet pulang gitu ya. Iya. Tapi kalau kita di sini ya sesuai jadwalnya masuk. Nah, kemungkinan untuk beberapa penyelesaian tadi gambar mungkin bisa molor gitu loh. Nah, molornya ini tergantung dari masing-masing. Nah, itu yang saya kira mahasiswa paling tidak harus bisa nyiapkan itu. Itu yang sering-sering kurang. Yang kedua, itu ada beberapa mungkin tidak bisa mengikuti. Nah, tidak bisa mengikuti itu kadang-kadang hanya sepele. Karena ada beberapa akhirnya tertumpuk gitu kan. Jadi, tugas-tugas dari masing-masing per minggu tertumpuk akhirnya, wah terlalu berat ya kan, seperti gitu kan. Nah, ini yang, kadang-kadang seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, itu kalau ada permasalahan itu agak malas nemui dosen, nggak tahu itu, gitu ya. Nah, itu artinya, apa ya namanya, kalau misalnya, ada beberapa pertanyaan atau beberapa kesulitan langsung aja tanya gitu ya. Mhm. Ini kadang-kadang tanya kepada mahasiswa, "Oh nanti gini-gini." Nah, akhirnya bisa jadi mahasiswa itu membuat kayak apa, nakut-nakuti, Iya. iya kan. Iya. Nah, makanya kalau bisa ya langsung aja ke dosen, "Apa Pak, gini Pak, siapa?" Nah, itu yang saya maksudkan supaya bisa itu. Nah, kemudian yang berikutnya lagi ada beberapa gini, yang saya mungkin, kalau nanti ada mahasiswa baru coba tolong cermati Mmm. dengan teman. Nah, Mmm. ada beberapa teman kemarin itu membuat suatu grup. Heeh. Misalnya ada 5 grup. Nah, 5 grup itu kayak sudah kayak paten gitu ya. Kalau misalnya 5 ya harus lulus berlima. Oh iya. Kalau tidak lulus ya duduk berlima. Nah, Mhm. ini kayak apa? Ini kan. Nah, ini. Jadi, sampai ada beberapa tuh kemarin kalau misalnya saya tanyain, misalnya kalau berlima, terus yang berlima itu apa satu satu yang membiayai kuliah? Iya kan? Iya iya. Nah, kadang-kadang seperti itu. "Enggak Pak, satu-satu." Nah, satu kenapa harus bertunggu-tungguan gitu kan. Mhm. Benar Nah, benar. kadang-kadang ada yang nah ini, gitu ya. Oh. Nah, akhirnya terjadi, apa namanya, beberapa mahasiswa itu akhirnya terkendala di dalam, Kuliah. kuliahnya, apalagi tugasnya, gitu Iya. kan. Jadi, salah satunya itu yang paling paling seperti itu, ya. Oke, terima kasih banyak Pak atas informasinya mengenai Iya. Fakultas Teknik Oh ya? Arsitektur. Iya, Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Prasetyo ini bisa bermanfaat bagi mhm, adik-adik yang mau masuk prodi arsitektur. Mungkin sekian wawancara dari saya. iya. Terima kasih atas Terima kasih, waktunya. ya. Mhm, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam.